Culture, kita berjumpa lagi di podcast Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi yang memperkuatnya. Gen Culture pasti pernah mendengar soal dana keabadian, dana abadi kebudayaan atau yang kita kenal dengan Dana Indonesiana. Sebelumnya juga pernah kita bahas di episode podcast Kulturasi sebelumnya bersama dengan Profesor Bambang Wibawarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan. Yang belum cek bisa langsung tonton ya episodenya. Nah, pastinya Dana Indonesiana ini menjadi oase bagi ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Nah, mumpung sekarang ini awal tahun 2026, saya mau tahu lebih jauh nih mengenai proyeksi Dana Indonesiana di tahun ini akan seperti apa sih. Tentunya Kementerian Kebudayaan mendukung industri kreatif untuk para pelaku budaya ini bisa berkarya. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast Kulturasi, Pak Puguh Wiyatno, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Halo Pak Puguh, apa kabar? Kabar baik, Mbak Gadis. Kabar baik, selamat datang di podcast Kulturasi dan terima kasih sudah mau datang. Kita akan berbagi soal Dana Indonesiana. Pak Puguh, sebelum saya tanya nih mengenai proyeksi Dana Indonesiana di tahun 2026 ini, saya mau tanya dulu, sebetulnya apa sih Pak misi besar dari Dana Indonesiana untuk masyarakat, khususnya para pelaku budaya Indonesia? Iya. Jadi gini Mbak Gadis, kalau kita lihat agak mundur sedikit ke belakang ya. Dulu itu yang namanya Kementerian Kebudayaan itu kan baru ada di tahun 2024 terakhir ya, di Oktober itu, terus 2025. Sebelumnya bergabungnya dengan Kementerian Pendidikan. Jadi sebenarnya makanya sering dilihat itu dana Indonesianya itu adalah dana abadi pendidikan awalnya. Karena memang dulunya gabung gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat mundur, ya nggak pendidikan amat sih gitu. Karena dana ini adalah merupakan suatu dana perwalian. Artinya apa? Suatu dana yang memang kewajiban bagi suatu negara itu untuk mengadakan itu. Dana itu. Dan dana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kalau kita lihat, dia sudah ada tahun 2017 tuh. Bahwa memang yang namanya kebudayaan itu perlu didukung oleh dana yang sangat kuat gitu. Karena seperti halnya pendidikan, kebudayaan itu merupakan suatu pondasi yang harus dibangun ketika suatu negara itu ingin maju. Sehingga memang kebutuhan akan dana ini untuk memajukan kebudayaan itu yang nantinya akan menjadi pondasi bagi kita menuju Indonesia Emas itu merupakan suatu keharusan. Sehingga oleh karena itulah mungkin waktu itu 2017 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5. Mulai tahun 2021 ada yang namanya Kepres tentang Dana Abadi Pendidikan. Nah, di dalam situlah ada yang namanya Dana Abadi untuk Kebudayaan. Nah, dana ini kembali lagi mulai karena 2021, kita mulai dari 2022, 23, 24. Kenapa disebut abadi? Karena kita berharapnya bahwa dana yang dimasukkan di situ itu tidak berkurang. Tapi hasilnya itu yang akan kita manfaatkan. Makanya dia disebut dengan dana abadi kebudayaan. Saat ini mungkin jumlahnya sekitar 5 triliun. Jadi kalau kita lihat, ya hasil dari 5 triliun itulah yang akan dimanfaatkan untuk kita. Jangan sampai 5 triliunnya diambil gitu. Jangan sampai berkurang. Jangan sampai berkurang, ditambah dan insya Allah tahun 2026 ini kita akan ditambah 1 triliun. Oke, Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan proyeksi 2025 seperti apa di 2026 ini Pak? Jadi memang kalau kita lihat kita 2026 itu kita harus berkaca dulu dengan tahun 2025. Karena kalau kita lihat 2025 itu mulai kita dana abadi kebudayaan ataupun dana Indonesia ini dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dengan melihat dari model-model yang dulu. Sehingga kalau kita lihat namanya perjanjian antara Kementerian Kebudayaan dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakili Kementerian Keuangan diwakili oleh PDP dan kita diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Prof. Bambang. Itu mulai ditandatangani sekitar akhir Maret. Baru Maret 2025. Sehingga itu baru bisa kita selesaikan di bulan Mei. Makanya kalau
apa ini gen culture gitu Gen ya. culture. Gen culture melihat itu bahwa kita mulai buka itu sekitar Mei. Oh, oke. Ketika Mei. Tapi tentu saja di tahun 2025 itu kita Mei mungkin pengumumannya sekitar bulan September gitu. Jadi waktunya sangat mepet dan mungkin sangat berkejaran dengan akhir-akhir tahun. Dan mungkin juga kita juga harus menyelesaikan dari beberapa penyelesaian dari anggaran-anggaran yang ada di tahun sebelumnya. Ya. Boleh jadi ada yang bermasalah, mungkin ada yang diteruskan dan lain sebagainya. Sehingga memang pada tahun 2025 kita juga diberikan apa istilahnya catatan juga oleh LPDB ya, salah satunya misalkan kalau yang di tahun 2024 pencairannya 2 kali, kalau di sekarang bisa 3 kali. Mungkin di Prof Bambang sudah menjelaskan di podcast sebelumnya. Nah, itulah beberapa catatan evaluasi dari tahun sebelumnya yang memang harus kita tindak lanjuti. Oke, jadi di 2025 mungkin juga karena ada hambatan-hambatan, mudah-mudahan di 2026 ini akan lebih lancar semuanya ya Pak ya? Iya, iya. Jadi kalau kita lihat gini, di tahun 2025 itu jumlahnya itu sangat besar. Karena memang Pak Menteri itu berharap bahwa dana itu adalah dana yang inklusif. Ya. Makanya di tahun 2025 kita menggunakan tema inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Sehingga itu yang sangat dituju, karena kembali lagi bahwa kebudayaan sebagai pondasi dari suatu negara itu harus bisa dirasakan atau digerakkan dari semua sektor. Sehingga semakin banyak akan semakin baik, sehingga semua rakyat kita itu bisa mendukung dari pembangunan-pembangunan yang akan diadakan dengan menggunakan Dana Indonesia ini ya. Betul. Nah, kalau kita bandingkan, saya mau tahu angkanya nih Pak. Kalau misalnya di 2026 ini jika dibandingkan di tahun 2025, seperti apa porsi anggarannya dari APBN? Kalau kita lihat sekarang mungkin ini 2026 ya, 2025 sama 2000, mungkin saya perbandingkan aja dengan 2024 supaya tahu ketika pada saat sebelum kita jadi Kementerian Kebudayaan seperti Sendiri, apa, nah, sampai dengan yang sekarang. Kalau sekarang mungkin kita saat ini sedang menyusun suatu juknis yang baru, karena kita berkaca dari pelaksanaan pengelolaan tahun sebelumnya, kita mempunyai banyak masukan. Hal itu juga menjadi catatan dari LPDB dan kemarin kita sudah diberikan kayak semacam hasil evaluasi. Walaupun sebenarnya kita juga melakukan evaluasi sendiri juga. Tapi tentu saja dengan melihat dari dua sisi akan fair bagi kita untuk melihat apa sih yang harus kita lakukan perbaikan. Karena kami yakin bahwa dengan dana yang sangat cukup besar, walaupun sebenarnya kalau kita harapkan itu bisa lebih besar lagi, karena memang kebutuhannya itu sangat besar. Itu sangat penting menjaga tata kelola. Karena apa, Mbak Gadis? Gini, dana ini juga sumbernya dari rakyat. Walaupun sebenarnya itu adalah dana abadi ya, yang istilahnya disetorkan dari APBN, setelah APBN, oh ini ada sisa dimasukkan sebagai dana abadi dan hasilnya kita kelola. Tapi kita harus ingat bahwa ini sumbernya juga dari rakyat. Sehingga ketika ini digunakan oleh pelaku budaya yang juga rakyat, harusnya dia juga bisa mempertanggungjawabkan untuk rakyat-rakyat yang lain gitu. Nah, itulah yang sebenarnya yang pengen kita komunikasikan juga dengan pelaku budaya bahwa ini kita istilahnya disumbang oleh rakyat yang lain loh, sehingga harus memenuhi tata kelola yang diharapkan ketika dia itu menggunakan dana-dana itu, gitu. Jadi saling bertanggung jawab dengan apa yang kita gunakan. Oke, jadi evaluasinya harus ada pengelolaan yang lebih bertanggung jawab karena ini juga kembali lagi uang dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Oke. Dan oleh rakyat ya. Oleh rakyat. Karena pelaku budaya juga masyarakat, rakyat juga. Oke, Pak Puguh kan kita tahu Pak Puguh adalah Kepala Biro Perencanaan Keuangan. Berarti apakah dana Indonesia ini dikelola langsung oleh biro yang Bapak pimpin atau seperti apa Pak? Karena kan ini ada pemisahan sekarang kan dari Kementerian Kebudayaan dan juga Kementerian Pendidikan. Nggih.
Jadi gini, ketika di tahun 2024 itu dikelola oleh satu tim namanya tim PMO. Nah, ketika kita beranjak ke tahun 2025 dan ketika sudah ditandatangani perjanjian kerjasama antara LPDP dan Sekjen Kementerian Kebudayaan, maka karena saat itu posisi dari struktur organisasi di Kementerian Kebudayaan masih istilahnya masih di awal lah. Karena awalnya juga di tahun mulainya di Cap 1 tahun 2025 kan dimulainya itu belum ada dibentuk semacam organisasi khusus yang menangani ini, maka kita membentuk tim. Timnya namanya tim PMO yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah Dewan Pengarah, yang kedua adalah komite seleksi, dan yang ketiga adalah pelaksana harian. Nah, saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian di sini. Sebenarnya ini adalah kalau mau dibilang tugas ekstrakurikuler. Tugas tambahan. Tugas tambahan, tapi tambahnya banyak banget gitu. Itu ya. Kalau tuh PR itu kan biasanya sedikit ya, tapi ini PR-nya banyak. Porsinya lebih banyak. Aduh. Lalu Pak? Jadi, dan saya melihat gini waktu itu, ini kita harus melibatkan rekan-rekan kita di Direktorat Jenderal yang lain, karena saya merasanya gini, bahwa kita harus melakukan sinergi yang cukup kuat, karena ini di awal kita, untuk supaya tidak timbul antara kami dengan Sekjen di Sekdijen di tempat lain itu tumpang tindih pemberian fasilitasi ini, sehingga di pelaksana harian itu ketika saya ditunjuk sebagai ketua, maka sekretariatnya adalah dari Sesdijen P3K, P3K Pak Yudin itu. Nah, sedangkan dari sisi verifikasi itu ditunjuk Pak Wawan Yogaswara, itu Sesdijen PKT, Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi gitu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai ini sinergi supaya ini itu kita ampuh secara bareng-bareng loh gitu. Nah, dan kalau kita lihat Dewan Pengarah itu ketuanya memang Pak Bambang, tapi anggotanya adalah seluruh pejabat eselon 1 di Kementerian Kebudayaan. Ada Bu Irjen, ada Pak Restu, ada Pak Mahendra, ada Bu Endah, dan diketuai oleh Pak ini. Dari sisi komite seleksi diketuai oleh Pak Asrian. Jadi harapan kami itu bahwa ini kita bisa, namanya Dana Indonesia ini bukan nafsi-nafsi, bukan punya saya atau punya ini, enggak, kita bareng-bareng loh ini, gitu, supaya kita ini bisa mengarahkan ini lebih baik. Dan ini juga merupakan awalan pertama kali Kementerian Kebudayaan itu menangani atau mengelola ini, sehingga boleh jadi ini merupakan awalan ketika nanti akan dibentuk organisasi baru, karena kami berpikirnya nggak mungkin tugas berat ini akan dilakukan dengan cara sambilan. Ya, sehingga boleh jadi ini adalah awalan yang nantinya akan menjadi satu organisasi yang tetap, yang nantinya ngurusin masalah-masalah. Sementara ini harus ada sinergi dan kolaborasi lintas direktorat untuk mendukung Dana Indonesia. Nah, tapi mungkin nanti ke depan ada tim khusus yang mengurusnya. Itu memang gitu sudah ya? menjadi kebijakan di tahun 2026, salah satunya itu. Baik. Nah, Pak Pugu, kalau misalnya kita katakan biasanya nih urusan masalah dana-dana pemerintah itu biasanya masyarakat merasa agak susah, agak kesulitan gitu ya. Mungkin banyak persyaratannya, banyak step by step-nya tuh lumayan gitu ya. Terus bagaimana nih Pak Pugu menyeimbangkan antara aturan negara yang ketat dengan kebutuhan kreatif seniman yang dinamis? Biasanya kan kalau masyarakat, apalagi seniman tuh maunya cepat, dan biasanya kalau ngurusin hal-hal administratif tuh agak sulit gitu Pak Pugu. Iya, betul. Betul sekali. Itu memang menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi kalau saya lihat gini, itulah yang memang harus bisa Kementerian Kebudayaan jembatani.
Jadi kalau kita lihat dari beberapa evaluasi dari beberapa rekan, khususnya dari LPDP. LPDP beberapa sebelum akhir tahun mereka sudah memberikan beberapa evaluasi terkait dengan itu. Salah satunya mungkin rekan-rekan sekalian merasakan bahwa yang namanya helpdesk itu susah dihubungi. Betul ya? Iya. Iya, itu pasti Biasanya komplain agak itu. sulit tuh. Betul itu. Ya, itulah menjadi salah satu titik yang menjadi evaluasi dari LPDP. Oke. Dan kami sadari itu. Karena memang kami melihat bahwa memang ini jumlahnya sangat besar. Kalau kita melihat angkanya, tahun ini itu hampir sekitar 600% atau 600, hampir 7 kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Ya. Nah, tentu saja yang kita hadapi akan lebih banyak. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara perbandingan pendaftar ya, tahun 2024 pendaftarnya hanya sekitar 3.000. Tahun ini 6.000. Wow, Jadi dua kali kali lipat. Tapi yang kita terima tahun 2004 itu dari 3.000 diterima sekitar 300-an. Tahun ini dari 6.000 diterimanya hampir 2.800. Jadi memang itu yang ingin diberikan bahwa kehadiran Kementerian Kebudayaan itu akan menciptakan suatu inklusivitas pemberian dukungan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang pemajuan kebudayaan. Tapi balik lagi ke masalah helpdesk itu ya. Nah, itulah akhirnya yang akan kita nanti perbaiki. Ya. Jadi di tahun 2026 kita mencoba membuat semacam kayak aplikasi baru yang nantinya kita bisa memberikan informasi atau sosialisasi dengan yang lebih mudah. Tapi kembali lagi, ada hal yang memang cukup menarik nih, Bapak Ibu, Mbak Gadis. Jadi kalau kita lihat yang menarik itu gini, pelaku budaya yang tadi disebutkan itu bisanya berkarya. Iya. Biasanya seperti itu, Pak. Seperti itu. Ketika disuruh bikin laporan, waduh, gimana ini? Itu yang memang harus kita jembatani juga. Ya. Tapi itu merupakan satu catatan gini bahwa dari pihak LPDP tentunya berharapnya bahwa kembali lagi karena ini dana dari rakyat ya. Harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Di satu sisi kami melihat pelaku budaya ini kalau disuruh bikin RAP apa ngerti ya gitu. Standar biaya umum ngerti nggak ya? Tahun ini berubah dengan tahun yang kemarin ngerti nggak ya? Gitu. Itu yang mungkin yang harus kita jembatani dan alhamdulillah Pak Menteri mempunyai pemikiran yang cukup bagus. Jadi gini, kalau kayak gitu kita libatkan BPK. Sebagai salah satu, dia bisa menjadi satu bagian kurasi dan juga bisa memberikan pendampingan secara langsung. Karena kalau pendampingannya langsung ke kantor pusat, jumlah kami sangat terbatas, orangnya sangat jauh, telepon aja kadang sinyalnya itu biarpet gitu, itu akan menjadikan orang itu susah gitu. Nah, itulah yang mungkin kita harus jembatani, makanya Pak Menteri memberikan satu way out yang bagus sekali bahwa ini harus melalui BPK ini. Ketika BPK nanti memberikan kurasi, memberikan rekomendasi dan pendampingan terhadap penyusunan RAP itu, maka itulah yang akan mempercepat kita. Dan itu yang akan kita lakukan di tahun 2026. Oke, cukup memberikan solusi lah ya untuk para seniman ini bisa kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi dimaksudkan. Mudah-mudahan kemudian nanti peminatnya jadi akan lebih banyak nih di tahun 2026 ini dan Indonesia ya Pak ya? Iya, dan kita berharapnya para pelaku budaya itu lebih dekat lagi dengan BPK. Apalagi kalau kita lihat sekarang BPK kita saat ini tahun ini mungkin akan bertambah 10. Kalau kita hitung ya dari 23 menjadi 33, sedangkan provinsi kita 38 kalau nggak salah, ya paling hanya ada beberapa yang kita gabung-gabung. Tapi itu akan menjadikan kedekatan bahwa Kementerian Kebudayaan ada loh
gitu. Hadir untuk para Hadir pelaku untuk, budaya ya. iya. Nah tadi saya juga sempat katakan Pak bahwa Dana Indonesia ini bisa dikatakan OAS sebagai ekosistem seni dan budaya untuk para pelaku budaya bisa dengan sangat ringan mereka berkarya begitu kan. Nah kalau kita lihat, kita flashback ke tahun 2025, apa sih Pak pencapaian dari Dana Indonesia yang paling mungkin membuat Pak Pugu bangga, oh dana ini sangat bermanfaat ya untuk kebudayaan kita? Iya, Mbak. Tapi sebenarnya kalau saya itu di Kementerian Kebudayaan ini kan baru 1 tahun ya. Eh, saya secara spesifik belum begitu turun secara langsung ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan dana Indonesia ini. Tapi yang saya lihat adalah angka. Oke. Dari hasil survei, dari hasil beberapa laporan, itu saya melihat di situ. Nah, apa yang saya lihat di sini, ya di tahun kemarin ada hasil survei tahun 2024. Apresiasi terhadap masyarakat terhadap dana ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Tahun ini pun sangat bagus lagi, bagus juga. Walaupun mungkin kita tertati-tati ya dalam pemberian pelayanannya itu tertati-tati, tapi ini merupakan oase benar tadi yang disampaikan Mbak Gadis bahwa ini sesuatu yang diharapkan masyarakat itu untuk menggerakkan, terutama misalkan ekonomi budaya ataupun kegiatan warisan budaya dan mungkin akhirnya akan berdampak kepada ketahanan budaya juga, gitu. Jadi kalau saya lihat cukup lumayan banyak kalau saya lihat di sini. Kalau berdasarkan angka mungkin kita hanya lihat berapa ratus gitu. Kalau saya lihat sedikit ya Mbak, misalkan saya lihat di kegiatan ini mungkin di data saya itu ada 840 event publik yang dilakukan oleh 27.525 pelaku budaya. Wow. Itu cukup besar sebenarnya. Itu data per 31 Desember 2025. Mungkin datanya tidak, ini yang data yang tahun 2025 ya. Tapi ini yang hasil yang dari LPDP yang memberikan gambaran di Erispro-nya seperti itu. Ada 430 karya atau kreasi baru. Dan di situ ada 129 buku yang diterbitkan, ada 114 film dokumenter. Banyak sebenarnya yang sudah menjadikan Dana Indonesia ini sebagai suatu sarana untuk menjadikan suatu karya. Dan itu kita sangat apresiasi. Dan disitulah terlihat bahwa negara hadir ya untuk para pelaku budaya. Betul. Mulai dari karya buku, pementasan, tadi juga disebutkan karya-karya yang lainnya yang mungkin biasanya mereka kesulitan untuk mendapatkan dukungan dana. Apalagi biasanya tidak banyak sponsor yang terlibat, tapi karena ada Dana Indonesia ini mereka dengan tenang bisa rutin memelihara kebudayaan Indonesia gitu ya. Yeah. Walaupun sebenarnya tentu saja kita berharapnya gini, bahwa apa yang diharapkan oleh Pak Menteri itu adalah bagaimana kita menumbuhkan suatu ekosistem. Karena tentu saja kita harus sadar, misalkan kalau kita lihat angka yang di sini ya Mbak, ya, mungkin tahun kita lihat 2025 ya, nah, mungkin kita lihat ini ya, dari angka yang diajukan itu hampir sekitar 1,5 T. Tapi kita baru bisa membiayai sekitar 383. Jadi kalau kita lihat 2.844 ini itu dia ngajuinnya 1,5 T. Atau hampir sekitar ya hampir 4 kali lebih dari yang kita bisa danain. Tapi kenapa kita istilahnya hanya bisa memberikan itu? Yang penting kita inklusif dulu. Dan kita berharapnya bahwa ini juga bisa menumbuhkan kreativitas mereka untuk bisa mencari juga anggaran atau dana dari lain, ataupun bekerjasama dengan siapa yang bisa memberikan bantuan kepada dia agar kegiatan itu bisa berjalan. Artinya apa, Mbak?
bahwa dana ini juga jangan nantinya juga sebagai sesuatu yang menjadi apa ya istilahnya, kalau kita dengan anak itu kalau dikasih duit terus gitu, terus dia nggak mandiri. Iya. Harapan kita juga bahwa mereka itu bisa menciptakan suatu ekosistem. Ketika itu ekosistem itu berjalan, Ya. bergerak gitu, akhirnya bisa Lepas. jadi lepas Ya. gitu. Iya, iya. Ya. Istilahnya ini hanya sebagai Pemantik ya. substitusional gitu, Pemantik awal. pemantik awal gitu. Walaupun tentu saja kita berharapnya ini nanti bisa berkelanjutan ketika dia bisa mendanai sendiri, itu sesuatu keberhasilan yang kita harapkan. Oke, kita harapkan nih Dana Indonesia sebagai pemantik, kemudian ekosistem sudah bisa berjalan dan secara mandiri mereka bisa menghidupi komunitasnya Betul. dan berlanjut ke Betul. depan ya. Oke, Iya. nah untuk teman-teman Gen Culture nih yang menyaksikan Pak Puguh, ada kabar baik apa untuk Dana Indonesia tahun 2026? Silakan. Iya. Kalau namanya dana itu biasanya kabar baik terus ya. Kalau dapat gitu. Seperti apa nanti Jadi proyeksi mungkin di 2026? di tahun 2026 kembali lagi yang kita akan perbaikin adalah model nanti pengajuannya. Oke. Jadi kalau kita lihat di tahun 2026 kita mendapatkan tambahan 1T dari tahun 2025. Tapi kembali lagi ya Mbak, 2026 dapat 1T, tapi hasilnya kan baru kita nanti dapat rasakan di tahun 2027. Tapi di tahun 2026 ini di tahap awal ini kayaknya kita mendapatkan sekitar 500M untuk pendanaan. Oke. Tapi ini tentu saja akan kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita siapkan di tahun 2026. Ada beberapa aktivitas yang memang menjadi concern dari Kementerian Kebudayaan. Kembali lagi bahwa BPK akan menjadi salah satu asesor lah istilahnya, yang memberikan penilaian ataupun memberikan rekomendasi terhadap suatu komunitas atau pelaku budaya yang ingin mendapatkan dana ini. Oke. Maka bagi Gen Culture, mohon mulai bertanya-tanya ke BPK. Oke. Nah, itulah yang bisa menjadi nanti gambarannya seperti apa. Dan ada beberapa, kalau kita lihat sebenarnya banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan di situ. Dan kreativitas dari rekan-rekan Gen Culture sangat diharapkan di situ supaya bisa menumbuhkan pemajuan kebudayaan yang lebih tinggi lagi, lompatannya lebih tinggi lagi. Kita harapkan demikian Pak Puguh. Kalau kita lihat saat ini salah satu terobosannya adalah melibatkan BPK sebagai asesor. Selain itu ada terobosan apa lagi Pak untuk memudahkan para pelaku budaya bisa misalnya mengirim proposal untuk administrasi dan juga untuk pertanggungjawabannya dari sisi LPJ, ada terobosan-terobosan apa lagi? Jadi kalau terobosannya saat ini kita bikin aplikasi nih. Oke. Nah, ketika di aplikasi itu semuanya RAP, termasuk nanti kita harapannya LPJ itu masuk di situ, sehingga lebih memudahkan cara berpikir rekan-rekan kita para pelaku budaya, gitu. Itu kita harapkan dengan adanya aplikasi, sebenarnya aplikasi website yang baru ini, itu tidak akan ada lagi kesulitan, termasuk di dalamnya ketika nanti kita akan memberikan sosialisasi dalam bentuk video, karena biasanya orang membaca petunjuk teknis, kalau Mbak Gadis membaca petunjuk teknis itu hampir sekitar berapa ya, 40-50 halaman gitu, mungkin udah pusing itu gimana caranya membacanya. Nah itu mungkin akan kita buatkan semacam kayak video ringkas yang memudahkan bagi pelaku budaya memahami itu. Nah, termasuk ketika nanti pengisian, sehingga pengisian ini ketika dia belum lengkap maka dia belum bisa, oh ini masih kurang. Catatan-catatan itu. Jadi rekan-rekan Gen Culture kalau mau mendaftar, ini kemungkinan
kita akan buka di bulan Februari. Wow, sudah dekat nih ya. Sudah dekat. Bulan Februari nanti akan dibuka untuk submit Dana Indonesiana tahun 2026. Aplikasinya apa Pak? Sudah boleh di-share-kan? Jangan dulu ya. rahasia, karena memang ini ada semacam kita akan melakukan rebranding terhadap Dana Indonesiana. Mungkin nanti namanya akan sedikit berubah lah gitu. Itu yang akan kita lakukan, tapi tunggu tanggal mainnya. Tapi rekan-rekan sekalian sudah bisa melihat juknis yang tahun sebelumnya. Tolong dipelajari, disiapkan bahannya. Nanti ketika gongnya dibuka, segera masukin. Karena biasanya kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, itu masukinnya itu di akhir-akhir pendaftaran. Sehingga ketika pas akhir-akhir itu bandwidth-nya melonjak, susah masuk. Biasanya gitu tuh. Tanya ke helpdesk-nya cuman 3-4 orang nanganin masuk 100 ribuan gantian ya itu yang memang yang harus kita hadapi, tapi kita nantinya berharap itu bisa kita jembatani dengan TI, karena dari hasil analisa kami itu memang nggak akan mungkin kita akan melakukan penambahan jumlah pegawai yang signifikan, karena memang saat ini penerimaan CPNS baru akan dilakukan di tahun ini, mungkin baru tahun depan itu. Sehingga apa yang kita bisa lakukan, ya kita manfaatkan TI. Teknologi ya. Teknologi informasi. Makanya Gen Culture ikuti terus informasinya di kanal-kanal Kementerian Kebudayaan, karena informasinya akan disampaikan di situ ya Pak ya. Betul. Nanti rebranding dari Dana Indonesiana dan bagaimana caranya untuk submit dan atau apply Dana Indonesiana di tahun 2026 bulan Februari ya Pak ya? Bulan Februari. Siap-siap. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, siap-siap. Nah, ada tips-tips Pak untuk Gen Culture dan juga para pelaku budaya supaya gimana sih caranya Dana Indonesiana ini bisa diterima gitu ya, atau proposal mereka tuh bisa diterima untuk mendapatkan Dana Indonesiana? Sebenarnya para pelaku budaya itu udah paham bahwa kira-kira ini bisa masuk nggak ya? Karena dia akan melihat bahwa ini kreativitasnya seperti apa. Dan tentu saja sepanjang itu apa istilahnya masuk pada kriteria, jangan lupa ya, lihat kriteria ya gitu. Yang sering lupa itu adalah tidak membaca juknis. Juknis itu menunjukkan gini misalkan, oh saya itu adalah kegiatan untuk penciptaan karya gitu. Oh karena nggak ngerti dimasukin ke kegiatan yang lain. Sehingga kegiatan RAB yang ada di sini nggak sesuai dengan yang ada di sini. Nah, itu yang memang menjadi kendala. Tapi kembali lagi sekarang, deket-deketlah dengan BPK, tanyalah di sana, gitu. Kita tentu saja kalau tanya ke kami, ya mungkin kita jawab, tapi lama gitu, karena kan banyak banget. Kan sehingga diurus, kita ya. berharapnya nanti dengan adanya bantuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu akan mempercepat ataupun supaya dan memberikan kepastian bahwa ini sesuatu yang akan dibiayai. Ya. Mudah-mudahan dengan terlibatnya Balai Pelestarian Kebudayaan ini juga akan memudahkan para pelaku budaya untuk bisa kemudian mengakses dan juga kemudian mendapatkan Dana Indonesiana. Terakhir, Pak Puguh, boleh ke kamera pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pelaku budaya agar semangat kolaborasi ini terus bisa berlanjut ke depan, apalagi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang tetap kita jaga, karena kebudayaan Indonesia adalah fondasi kita semua. Iya. Bagi rekan-rekan pelaku budaya, Gen Culture, tetaplah semangat bahwa pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, itu sangat mendukung dari para pelaku budaya itu untuk berkegiatan, untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Kami menyadari bahwa memang ada keterbatasan dana, tapi kita berharapnya bahwa memang anggaran ini kita akan upayakan untuk selalu kita naikkan, tapi kembali lagi bahwa kita berharapnya para pelaku budaya
juga mampu untuk melakukan kegiatan ataupun mempertanggungjawabkan bagi yang sudah mendapatkan itu secara akuntabel. Karena dengan menciderai ketika melakukan kegiatan dengan sesuatu yang fiktif dan lain sebagainya, ini bukan hanya merusak bagi pelaku budaya satu saja, tapi bisa menjadikan semuanya itu dinilai menjadi negatif. Sehingga saya berharap bahwa kita bisa bertanggung jawab. Kami, Kementerian Kebudayaan, akan selalu berusaha untuk meningkatkan layanan, karena memang itu tugas kami. Dan kami sadar bahwa saat ini memang masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Tapi tentu saja ini akan memerlukan proses, kita akan coba prosesnya dalam waktu yang cepat ini, karena memang ini kebutuhan dari masyarakat, dan itu merupakan janji dari kami. Terima kasih, mungkin seperti itu Mbak. Baik, kita harapkan memang Dana Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku budaya dan bertanggung jawab dengan Dana Indonesia, karena ini kita harapkan juga panjang ya Pak ya. Iya. Dana abadi, jadi memang selamanya untuk merawat kebudayaan kita. Terima kasih Pak Puguh Huyanto, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan sudah hadir di podcast Kulturasi. Semoga sukses terus Pak, banyak tanggung jawab yang kita laksanakan ke depan. Semoga sehat-sehat dan semuanya lancar. Iya, terima kasih Mbak Gadis. Semoga kita bisa sama-sama bekerja sama untuk menciptakan suatu kebudayaan yang tangguh bagi masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Puguh. Dan itu dia Gen Culture Podcast Kulturasi episode kali ini. Terima kasih sudah bersama kami dan berbincang-bincang mengenai Dana Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari Kementerian Kebudayaan dan juga Indonesia TV. Kita jumpa lagi di podcast Kulturasi berikutnya. Sampai jumpa.